Halo teman-teman. Sejak awal tahun ini, setelah grup real estate terbesar kedua di Cina, Evergrande Group menyatakan ketidakmampuannya untuk membayar utangnya, ribuan artikel dari media asing telah memberikan analisis untuk membuktikan, ekonomi Beijing akan segera runtuh. Mereka memiliki alasan untuk mengatakan demikian. Karena situasi Cina akhir-akhir ini memiliki kesamaan dengan beberapa krisis besar Amerika Serikat di masa lalu. Namun, jika kita menggali lebih dalam, kita akan memiliki pandangan yang berbeda. Cina tidak mudah jatuh ke dalam krisis seperti Amerika Serikat. Mengapa demikian? Mari kita cari tahu bersama. Sejak tahun 1990-an, Cina telah memasuki periode pertumbuhan ekonomi yang ajaib, dengan tingkat pertumbuhan rata-rata lebih dari 10%. Pada 2009, mereka mengalahkan Amerika Serikat dan menjadi produsen terbesar di dunia. Kegiatan bisnis meledak. Banyak orang menjadi pengusaha dan menjadi kaya. Keyakinan akan kemungkinan sukses selalu melebihi rasa takut akan kebangkrutan. Karena itu, dari bankir hingga investor, mereka terlalu optimis. Bank secara aktif meminjamkan, dan orang senang, meminjam sebanyak mungkin. Hingga saat ini, jumlah total uang yang dipinjamkan lembaga keuangan Tiongkok telah mencapai angka yang mengerikan, dengan 51,870 miliar dolar, atau 341% dari PDB. Sebagian besar digunakan oleh investor untuk membeli real estate, berspekulasi untuk mendapat untung saat harga naik. Semakin banyak orang bergabung, yaitu permintaan meningkat, begitu pula harga real estate. Akibatnya, pada tahun 2020, kota-kota besar Cina seperti Shenzhen dan Shanghai akan menjadi 4 kali lebih mahal daripada New York di Amerika Serikat. Namun, setiap gerakan memiliki akhir. Pertumbuhan ekonomi dan pendapatan masyarakat tidak dapat mengimbangi kenaikan harga real estate yang berlebihan. Pada titik tertentu, yaitu saat ini, harga rumah di banyak kota Cina jauh melebihi pendapatan rata-rata masyarakat. Dikombinasikan dengan situasi ekonomi yang melambat, mereka cenderung mengurangi investasi di pasar real estate. Itu menyebabkan harga secara bertahap kembali ke nilai aslinya. Pada saat itu, banyak bank dan lembaga keuangan akan menghadapi risiko, karena sebagian besar hipotek untuk meminjam uang adalah real estate. Ketika harga jatuh ke tingkat yang melebihi jumlah yang dipinjam oleh investor, sistem runtuh. Misalnya, Tuan A memiliki sebidang tanah senilai 42.000 dolar, yang dia gunakan sebagai jaminan. Bank memberinya pinjaman sebesar 38.000 dolar Amerika pada tahun 2019. Pada tahun 2020, harga tanah turun drastis sebesar 20%. Tanah Tuan A senilai 42.000 dolar saat itu hanya 33.000 dolar. Sekarang, bahkan jika dia memiliki 38.000 dolar untuk membayar bank, dia tidak akan membayarnya, karena itu dapat membeli lebih banyak tanah daripada yang dia gadaikan. Akibatnya, bank mengambil tanahnya untuk dilikuidasi dan mengalami kerugian sebesar 5.000 dolar Amerika. Ketika banyak pinjaman seperti Pak A, bank pasti akan bangkrut. Ini dikenal sebagai jaminan permisif, atau supreme lending. Baru-baru ini, dua BPR di Cina, Liaoyang dan Taizehe Liaoning, dinyatakan bangkrut. Lusinan lembaga keuangan lainnya juga berjuang, dengan kerugian hipotek sebesar 350 miliar dolar. Ketika ini terjadi, orang-orang dengan deposito di bank mulai panik. Mereka berlomba menarik uang yang disetorkan. Untuk lembaga keuangan manapun, mengembalikan semua simpanan kepada pelanggan berarti kebangkrutan. Ini adalah situasi saat ini di Tiongkok. Lusinan bank menghadapi keruntuhan, sangat mirip dengan depresi besar Amerika Serikat pada tahun 1930-an dan 2008. Jadi apa yang telah mereka lakukan untuk mengatasinya? Pertama, mari kita lihat krisis ekonomi terbaru di Amerika Serikat, 2008. Sebelum itu terjadi, mirip dengan situasi Cina saat ini, Bank Supreme kekurangan uang. Karena nasabah berlomba-lomba menarik semua uang yang disetorkan. Federal Reserve awalnya mengawasi dengan tangan terlipat. Sebagian karena mereka salah menilai situasi, sebagian karena sebagian besar bank di AS dimiliki secara pribadi. Ketika mereka melakukan kesalahan dan crash adalah hal yang normal. Akibatnya, bank-bank kecil bangkrut satu persatu. Operasi pembayaran di banyak tempat terganggu. Pinjaman kepada investor hilang, meninggalkan ekonomi di banyak daerah gelap seperti pemadaman listrik. Keheningan The Fed kemudian berujung pada bangkrutnya bank terbesar keempat di Amerika Serikat, Lehman Brothers. Jutaan orang kehilangan pekerjaan dan kegiatan ekonomi terganggu. Akhirnya, The Fed juga menyadari pada waktunya, memberikan modal kepada bank-bank dengan keadaan serupa. Bantu mereka membayar pelanggan yang ingin menarik uang, menghindari runtuhnya seluruh sistem. Penundaan itu membuat ekonomi AS membutuhkan waktu hingga 10 tahun untuk pulih. Sekarang, mari kita lihat solusi Cina.
Sederhananya, mereka telah belajar dari Amerika Serikat dalam dua krisis. Segera setelah menemukan situasi yang tidak stabil pada kuartal kedua tahun ini, Bank Rakyat Cina segera menurunkan suku bunga dan memberikan modal kepada cabang-cabang bermasalah, membantu mereka membayar tepat waktu kepada pelanggan yang panik. Ini normal, karena sebagian besar bank Cina adalah milik negara. Mereka harus bertanggung jawab kepada afiliasi mereka. Selain itu, ketegasan pemerintah Beijing juga datang dari alasan lain. Mereka telah mengendalikan inflasi dengan cukup baik selama bertahun-tahun. Mereka tidak takut peningkatan pasokan uang ban akan memperburuk situasi. Cina tidak seperti Federal Reserve AS, setiap kali harus menimbang dengan hati-hati karena takut inflasi meningkat. Namun, ini tidak berarti ekonomi Tiongkok berkembang secara normal. Mereka menghadapi banyak kesulitan karena alasan berikut. Pertama, ketatnya pengendalian wabah COVID menyebabkan banyak kegiatan produksi dan jasa terganggu. Pada saat yang sama, menyebabkan ketidakpuasan sebagian masyarakat, memicu protes skala kecil, menyebabkan gangguan sosial. Kedua, sektor real estate, yang menyumbang sekitar 22 hingga 29% dari PDB Cina, menunjukkan tanda-tanda penurunan. Apartemen baru terus dibangun, namun jumlah pembelinya menurun. Pasalnya, harga rata-rata sudah jauh melebihi pendapatan warga biasa. Sementara itu, situasi ekonomi secara keseluruhan goyah selama dekade terakhir, membuat investor gelisah. Menurut penelitian oleh Profesor Kenneth Rogoff di Universitas Harvard dan Dr. Yuan Chen Yang, seorang ahli dana moneter internasional, sekitar 20% dari apartemen yang baru dibangun di Cina kosong. Itu membuat banyak perusahaan real estate terlilit hutang dan terpaksa bergantung pada modal ventura pemerintah. Ketiga, Cina adalah pengekspor nomor 1 di dunia. Dan sekarang, ekonomi global utama, mitra utama mereka, melambat karena inflasi. Karena kenaikan harga pangan dan energi. Akibatnya, pada November 2022, ekspor mereka secara tak terduga turun 8,7% dan diperkirakan akan melemah pada Desember ini. Namun jika dibandingkan dengan AS dan Eropa, Cina saat ini memiliki tingkat inflasi yang relatif rendah sekitar 2,1%. Dan terlepas dari kesulitan saat ini, Dana Moneter Internasional memperkirakan, ekonomi mereka masih akan tumbuh sekitar 3,3% tahun ini. Itu bukan pertanda buruk bagi banyak negara. Karena begitu Cina atau AS mengalami krisis, seluruh dunia akan terguncang. Video berakhir di sini. Terima kasih semua untuk menonton dan menyukainya. Jika menurut Anda videonya bermanfaat, beri kami suka dan berlangganan saluran untuk mendukung kami. Sampai jumpa dan sampai jumpa lagi.